Yang kerennya bikin agar-agar di dalam ini. Iya. Itu pertama kali kan, jadi agak keren nampaknya gitu. Bikin agar-agar di dalam apa? Semangka. Semangka. Memang kayak keren kali gitu. Enggak perlu pakai kulkas. Sok buah lah ya. Sebuah. Sok buah. Ruang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seperti biasa kita ngobrol lagi, diskusi lagi bersama narasumber. Nah, kali ini siapa? Wisnu. Ya Nu ya. Iya. Wisnu ini guru apa Nu? SMP IT. Guru SMP IT Islam terpadu SMP IT di salah satu sekolah di Pekanbaru. Iya. Nah, jadi dia ini guru bahasa Arab ya. Salah. Guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris. Nanti kita coba untuk apa namanya? Untuk bertanya lah mengenai apa ya? Apa yang diajarkan di SMP. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang. Jadi kebetulan kami waktu itu berkomunikasi ya, beberapa hari yang lalu lah berkomunikasi kan. Apa kabarnya apa Wisnu? Awalnya nanya futsal Bang. Oh Iya. iya. Awalnya Wisnu nanya futsal. Nah, jadi kita kan selalu ada futsal rutin nih. Nah, cuman pas dia tanya kebetulan kita minggu-minggu ini memang tidak main futsal karena kita sudah booking lapangan loh. Kami sudah booking lapangan. Efek kemarin booking lapangan tapi full ya Bang ya. Udah full. Nah, jadi tapi nggak apa-apa sih, beruntung juga dia bertanya. Jadi dapat untuk narasumber podcast. baru aku berpikir kan, lanjut aja lah kita podcast aku bilang kan sama Wisnu nih. Aku tanya sama Wisnu waktu itu dan kebetulan dia bersedia. Hari ini hadir Wisnu. Mau ngomongin apa kira-kira nih? Ya, kayaknya travel aja loh. Traveling gitu ya. Traveling ya. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol biar lebih enak ya, lebih santai, minum dulu tuh. Ini minumannya warnanya kuning. Teman-teman mungkin tahu lah ini apa. Ini nggak endorse ya, nggak ada yang kasih sih. Mungkin belum nih. Nanti kita Insyaallah. kalau apa ya, kalau seandainya ada teman-teman yang mau ngasih kami minum di sini boleh nanti sini. Tak kopi, tak apa ya kan. Ya, Lebih asik juga ya kan. Ada mereknya gitu Ada kan. mereknya gitu kan, lumayan ya, walaupun masih ratusan orang yang nonton kan. Minum dulu. Ini baru enak. Jadi ngomongin Awis itu sebelumnya kan udah ini ya, udah lihat video-video di Arvin TV lah ya. Iya. Teman-teman yang ngobrol di sini udah lihat ya. Udah lah Bang. Udah ya, alhamdulillah sudah. Nah, itu kan yang kaitannya dengan alam tuh, ada yang cerita-cerita mistis, ada yang cerita-cerita di pantai, cerita apa lagi ya, di bukit, banyak sih, banyak semuanya. Ada yang happy, ada yang sedih, ada yang pokoknya abang pribadi mendengar cerita-cerita dari kawan-kawan ini ya dapat informasi terbaru lah pastinya, informasi terbaru, kemudian dapat pencerahan lagi gitu dia. Kira-kira kalau Wisnu mau ngobrol arahnya kemana nih? Ke gunung kah? Ke pantai kah? Random kayaknya Bang. Random ya? Oke. Mungkin untuk mengawali Wisnu kenalan lah dulu, gak apa-apa lah Bu. Oke. Siap. Asalnya dari mana gitu kan? Nama sama asalnya dari mana? Sama statusnya kawan-kawan mungkin ini yang perempuan mana tahu kan? Ya, kita nggak tahu. Oke, kenalan nih Bang ya. Iya. Oke. Nama Wisnu. Kalau asalnya memang orang tua dari Solo Bang. Dua-duanya orang Solo. Jawa? Orang Jawa. Berarti bisa ngomong Jawa? Itu yang nggak bisa Bang. Dari Solo kan, bukan Solo kan? Bukan Solo. Solo. Cuman lahir di Pekan, besar di Pekan. Ya, jadi bergaulnya sama orang-orang Pekanbaru lah Bang. Orang Pekanbaru. Kuliahnya di UIN. Nah. Rata-rata orang Ocu. Jadi lebih ke Ocu gitu. Orang nengoknya bahasanya bahasa Ocu gitu. Iya. Jadi karena seharusnya orang tua Jawa dua-duanya, harusnya anaknya bisa bahasa Jawa. Tapi kali ini beda ini. Nggak bisa bahasa Jawa tapi malah bisa bahasa Ocu ya. Ocu. Sedikit-sedikit lah ya. Gak apa-apa, itu biasa tuh. Abang aja
orang tua abang dua-duanya orang Jawa Tengah kan. Iya. Asalnya kami sebenarnya dari Jawa Tengah, tapi merantau ke Jawa Barat kami. Abang malah nggak bisa bahasa Sunda malah. Abang bisanya cuma bahasa Jawa, Jawanya pun Jawa asal. Tapi itu biasa tuh. Kuliah di UIN. Nah, semester berapa? Akhir lah bang. Semester akhir ya. Semester akhir. Nah, kita itu kenalnya di mana ya waktu itu? Awalnya di Merapi bang. Oke, oh iya. Jadi waktu itu Jadi tadi kan udah ngobrol sebentar sedikit kan di luar kan. Iya. Memang sambil flashback. Rupanya dia dulu pernah ikut trip kita ya iya trip di Merapi. Merapi. Yang waktu itu berapa orang? Kurang ingat dah lama kali bang. 10 sampai 12 orang kalau nggak salah. Iya Ya. 12 orang. Nah, sekitaran itu. Cerita itu di Gunung Merapi. Setelah itu berlanjut di mana tuh? Lanjut ikut Singgalang. Oh, Singgalang, oke. Belum, sebelum Singgalang kayaknya ada lah. Oh, bukit di Rohul ya. Rohul. Di Puncak Kulim lah. Puncak kalau Kulim. kalau kawan-kawan orang desa itu bilangnya gitu. Puncak Kulim, baru kemudian di Singgalang. Waktu acara bukit apa tuh? Puncak mana? Yang di Rohul tuh? Kulim. Puncak Kulim aja ya? Puncak Kulim acara. Oh iya. Yang Ada sampai dulu. campnya berlebih-lebih itu. Iya. Ada dulu waktu itu di mana tuh, Meng? Puncak apa namanya? Kulim. Bukan, yang satu lagi yang di sana. Parangpring. Karangperindu. Oh, Nggak ikut ikut, ya? nggak ikut. Oh, nggak ikut. Jadi di Puncak Kulim, kemudian ikut lagi Singgalang ya kan? Singgalang. Yang baru-baru ini juga lah, baru 2 kali sebelum yang kemarin ya, Singgalang. Nah, kira-kira kalau menurut menurut Wisnu sendiri lah, ini kan itu 3 gunung itu apa ya? 3 gunung itu gunung yang masih kategorinya masih gini, masih baru yang Wisnu daki atau ada yang lain? Enggak ada, itu memang Baru 3 aja ya? Masalahnya kan disesuaikan juga. Jadi kalau kawan-kawan kerja sibuk gitu kan. Nah, open trip ini salah satu solusi kalau kita mau healing lah bahasa anak-anak sekarang ya. Iya, healing. Nah, kalau pergi-pergi sendiri itu agak kurang karena kita harus menyiapkan logistik juga kan. Iya. Menyiapkan yang lainnya juga. Tapi kalau ikut open trip ini kan kita udah disiapkan lah gitu kan, tinggal berangkat aja lagi. Apalagi liburnya tuh biasanya cuma Sabtu Minggu kan. Kalau open trip mah berangkatnya Jumat malam berangkat. Nah, Sabtu naik kan, Minggu udah pulang gitu kan. Iya. Jadi pas sesuai kalau misalnya sibuk kerja gitu. Jadi di antara 3 tempat yang pernah kita kunjungi lah dulu kan. Iya. Entah nanti Wisnu atau udah pernah ke air terjun mana gitu kan. Iya. Kira-kira yang berkesan itu menurut Wisnu lah. Menurut Wisnu yang mana tuh? Kalau berkesan semuanya berkesan Bang. Kenapa gitu? Tapi Merapi Singgalang nih lah. Merapi Singgalang, gunung lah ya, lebih gunung tepatnya. lah yang lebih tepatnya. Kenapa kok bisa berkesan tuh? Mungkin gini, kadang teman-teman yang mau mendaki ini dia ingin dapat cerita orang kan gitu. Oh, iya. Nah, salah satunya dari Wisnu lagi. Mungkin teman-teman nanti bisa melihat, ternyata begini dong pengalaman Wisnu gitu ya. Oke. Dulu waktu ke Merapi itu kan sekitar 12 orang. Ya. Jadi pas sampai di sana itu subuh kan? Subuh. Kemudian paginya pemanasan. Yang kurang beruntungnya pas pemanasan tuh jaket Wisnu tinggalan di situ, Bang. Di posko itu. Oh, di posnya. Di pos yang pos mau mendaki itu. Oke. Dulu kan posnya itu masih di bawah tuh. Sekarang udah beda posnya. Oh, di mana sekarang? Sekarang di BKSDA. Oh, udah di BKSDA sekarang jadi kita mulai pendakian di BKSDA. Oh. Kalau dulu memang kan masih di bawah tuh. Yang ada Gapura Merapi itu. Sekarang kita udah langsung naik mobil itu langsung di BKSDA. Oh. Itulah sekarang lebih enak. Udah lebih dekat lagi Bang ya. Ayo ke Merapi lagi. Tanggal berapa? Tanggal 24. Jadi kehilangan jaket ketinggalan di pos. Di situ. Oke. Ketinggalan. Nah, jadi naik lah kan sama waktu itu sama Bang Aldi sama Bang Yudi. Ada Bang Bayu juga, Kak Uca. Bang Bayu ya, Bang Uca. Naik. Kalau di perjalanannya satu hal yang Wisnu paling suka dari nanjak gunung nih relasi. Oke, relasi. Kita dapat banyak relasi.
Kemudian ya teman-teman baru lah bang. Kayak kalau di gunung tuh anti sombong lah ibaratnya. Iya. Nggak ada kata-kata ini jabatannya tinggi, ini nggak punya jabatan, ini sekolah, ini nggak sekolah. Kalau dari gunung tuh sama ya semua. Sama rata ya. Jadi sama rata, jadi kayak enak aja gitu di gunung. Kita ini manusia terlahir ya apa ya, terlahir sebagai manusia ya udah begitulah gitu. Kurang lebih begitu ya. Kita kata ada sebuah quotes yang Wisnu pernah baca, we are same only different in front of God. Kita ini sama semua, hanya berbeda di mata Tuhan. Iya. Artinya ketika kita mendaki gunung itu kan relasinya kan banyak tuh. Makin banyak relasi. Apalagi waktu Wisnu itu bergabung dengan kita waktu pendakian di Merapi, itu ada Kak Uca yang sebenarnya kalau kita lihat pekerjaannya apa gitu kan, Bang Bayu apa pekerjaannya. Jadi semua latar belakang ada ya. Dan ya biasa aja gitu ya. Yang penting waktu itu memang kita bisa sama-sama naik aja gitu. Solidaritas ya. Solidaritas. Makan sama-sama ya kan. Jadi waktu itu abang malah kan nggak tahu nih waktu cerita Wisnu di Merapi kemarin tuh. Naik itu kondisinya hujan kah atau apa kah? Alhamdulillah cuacanya bagus. Cuacanya bagus. Okay. Pas mau sampai puncak nih bang. Mau sampai puncak. Sampai puncak atau sampai di Cadas. Sorry. Camp di Cadas. Camp di Cadas. Okay. Sampai di Cadas itu Bang Aldi, Bang Aldi sorry bang ya. Enggak apa. Bang Aldi dia karena memang bebannya berat bang. Iya. Bebannya sangat berat kan. Agak kram lagi ya. Oke, biasa. Ya. Wisnu nih karena enak ngobrol sama Bang Aldi kan, jadi ngikut sweeper jadinya, ikut jadi paling belakang gitu. Jadi kayak enakan ngobrol kan. Tak pula enak nih sama Bang Aldi nih apa kan? Kakinya kram terus bawa kerel yang berat gitu kan. Itu pendakian pertama Wisnu bawa kerel dari sekitar 20 menit juga sampai ke Cadas tuh. Jadi itulah memang berat beban Bang Aldi itu. Jadi waktu di BKSDA di Cadas itu dulu udah ada warungnya belum? Udah ada. Udah ada warung. Orang kenal biasanya bakwan. Iya. Bakwan berapa ribu tuh? warung Mak Naro. Ya worth it lah karena kan posisinya kan memang di daerah yang sudah sulit dijangkau lah kan. Kita aja mungkin kalau mau jualan dibeli bakwannya 3.000, abang pribadi pun malas tuh. Ya kurang aja rasanya, kita capek-capek bawa bahan gitu kan. Iya. Kalau bisa 5.000 lah satu bakwan kan gitu. Tapi itu menguntungkan pendaki lah. Menguntungkan pendaki, ada warung di situ. Bagi yang kurang-kurang logistiknya kan. Nah jadi waktu itu sampai lah di Cadas. Sampai di Cadas hujan bang. Oh hujan malah ya. Di situ yang kena hujan bang. Awalnya cerah-cerah kan. Iya. Pas di situ hujan. Kondisi Bang Aldi juga kurang baik kan. Terus dibawa lah ke atas. Basah semua ya. Basah. Ya untung bajunya kan pakai plastik tuh di dalam kerel. Adalah kayak baju gantinya. Pas naik ke puncaknya. Besoknya berarti ya. Besoknya ya. Malamnya masih lah, malamnya dulu kan. Malamnya itu kami bangun jam 2. Cerah. Memang bagus pemandangan memang. Apa ya pemandangan kota. Amazing, luar biasa. Apa namanya bahasa ininya? City light. Ya, city light. Dari ujung sejauh mata memandang cahaya lampu kota itu nampak. Walaupun dinginnya angin waktu malam itu luar biasa ya. Luar biasa tuh. Tapi itulah disitulah letak apa ya kepuasan tersendirinya ya. Ketika kita hadir di satu tempat, mata bisa melihat sesuatu yang indah, itulah biasanya. Sebenarnya yang dicari ya dari ke gunung itu ya solidaritas, relasi tadi kan. Itu bonus lah ya. Iya. Kemudian yang terakhir nih kalau kita dapat tuh view yang cantik kan. View yang cantik itu bonus. Jadi andai pun itu ada atau tidak ada, itu jangan jadi persoalan. Kalaupun ada, jangan merasa kita wah mantap nih gitu kan, keren. Tapi andai pun tidak ada view yang bagus, jangan kecewa. Karena itu kan ya nggak ada yang bisa memprediksi
kami pribadi pun, yang abang pribadi pun sama teman-teman timnya kan, ketika kita berangkat itu tidak mau menjanjikan sesuatu, karena khawatir kan ketika kita menjanjikan view yang bagus nanti Sampai mereka rupanya cuacanya buruk ya. cuacanya tidak bagus Takut atau kecewa nanti kan. ya itu tadi kekecewaan itu yang membuat kawan-kawan nanti malas lagi gunung lagi. Jadi besoknya baru naik ya, Paginya naik naik mau panas ya. cerah bang. Iya, tapi agak Masih panas dingin. ya. Oh, masih dingin paginya. Masih dingin terus bang, nggak ada panasnya. Udah sampai sana itu mau naik nggak ada jaket, Iya. nggak naik, udah sampai situ kan, cuacanya bagus pula gitu kan. Iya. Naiklah ke atas tapi di orang bilang lapangan bola namanya itu bang. Ya. Lapangan bola Luas banget. nah di situ memang kedinginan ngeri kali dinginnya tuh bang. Iya. Udah sampai ke tulang-tulang rasanya dingin tuh. Untung ada Kak Uca waktu itu diminjemin, dia pakai baju agak tebal kan, dia minjemin jaketnya. Iya. Ya, dari situlah sampai sekarang masih komunikasi juga sama Kak Uca kan. Oh, sampai sekarang? Nah, di Instagram aja. Oh, di Instagram ya. Sesekali aja. Si hello lah ya. Biasa deh. Nanti kita kalau seandainya ada waktu dan kesempatan kita undang Kak Uca sini. Bagus tuh bang. Nanti kalau DM sampaikan salamnya. Nanti kemarin kami ngobrol-ngobrol sama Bang Arya di basecamp tuh, mau diundang lagi gitu ya. Siap. Mana tuh DM-an. Iya. Baru naik ke puncak Merpati, foto-foto biasa lah. Foto-foto, ada yang nengok apa juga. Kawah-kawah itu. Ya. Iya. Kawahnya banyak di Marapi itu memang. Tapi Wisnu karena kedinginan nggak sampai ke kawah. Kayaknya nggak sampai ke kawah gara-gara kedinginan tadi. Cuman sampai Tugabel. Oh. Jadi kayaknya ngulang lagi nih. Ngulang ya. Sampai nggak tahu PR kapan ya? PR nih. Puncak Merpati belum? Udah. Oh, udah ya. Ada lagi tuh sebenarnya. Cuman itulah kan, kalau kita pendakian bersama ini kan rame-rame, dia memang repot nanti di segi waktu. Ada Taman Edelweiss tuh di bawah. Di Puncak Merpati, jadi kawan-kawan nggak usah naik, bisa lewat Puncak Merpati juga. Iya. Diturun teman-teman kan, ikuti jalan tuh kan, jalan setapak tuh kan, ikuti sampai bawah. Nah itu ada tuh, itu luas tuh. Taman Edelweiss. Tapi kalau teman-teman nanti ke sana, jangan memetik ataupun jangan membawa walaupun sesuai lah. Apa kata pepatah tuh? Apa? Jangan membawakan bunga Edelweiss untuk orang yang kau sayang. Iya, tapi bawa orang yang kau sayang ke tempat Edelweiss tumbuh. Nah, itu dia. Memang Udah umum tuh bang ya. luar biasa juga ini Wisnu ini. Kalau teman-teman dapat Wisnu ini yang perempuan, puitis sekali. Nah, artinya teman-teman kalaupun ada yang minta, jangan dibawakan, tapi bawa yang minta itu ke sana. Lihatkan langsung betapa indahnya Edelweiss itu hidup atau tumbuh di atas ketinggian. Cantik sekali, sangat cantik. Tamannya itu kalau di hitungan hektar itu mungkin bisa 10 sampai 20 hektar tuh luasnya. Tak terbatas tuh. Perkiraannya kan seperti itu. 20 hektar mah. Ada, luas pokoknya. Tak terbatas dia. Itulah teman-teman nanti kalau mau Wisnu ini kalau mau balik lagi, nanti kalau bisa ke sana. Harus balik lagi nih. Tapi memang turun dulu dia, nanti mau pulang naik lagi. Gitu. Jadi setelah dari Puncak Merpati itu turun lah ya. Iya, Turun semua ya, di tenda beres-beres baru masak dulu bang. Masak makan yang kerennya bikin agar-agar di dalam ini. Iya. Itu pertama kali kan, jadi agak keren nampaknya gitu. Bikin agar-agar di dalam apa? Semangka. Semangka. Memang kayak keren kali gitu. Enggak perlu pakai kulkas. Sok buah lah ya. Sok buah. Memang kalau kita di gunung ini harus banyak-banyak cari yang sesuatu yang aneh. Ya apa bukan aneh ya, maksudnya sesuatu kreatif. Ya walaupun hanya cuman ukiran-ukiran, misalkan semangka diukir-ukir gitu kan, itu kan ya ada kesenangan tersendiri dan lelah pun terbayarkan lagi gitu, kurang lebih. Turun berangkat ya, pulang gitu ya. Ternyata jaketnya ada di bawah. Oh masih ada? Masih ada. Wih, luar biasa. Jadi orang pos di Gunung Merapi memang waktu itu amanah. Dia ada barang yang tertinggal, tidak dibuang atau tidak dikasih ke orang, tapi ditunggu sampai orang yang punya datang.
Baru setelah itu Wisnu ikut lagi ke Singgalang. Singgalang, ke Puncak Kulim. Kalau Puncak Kulim itu hanya camping santai Camping waktu santai. itu. Setelah corona tuh kalau nggak salah. Maksudnya waktu lagi momen new normal tuh. Iya, ini normal ya. Acaranya aja new normal camp. Ini normal camp. Nah Iya. ini nih stikernya ada nih. Jadi di sini ada di meja sini stiker. New normal camp. Berapa orang waktu itu? 100 orang juga itu nggak salah. 100 tendanya sampai ujung-ujung. Nggak muat lagi tendanya. Nggak muat. Juga kami ada acara di Rohulu waktu itu habis ya corona. Suntuk kita nggak mau buat acara apa waktu itu ya. Pas Wisnu itu kebetulan ikut juga. Sampailah Wisnu ke kampung halaman kami, ke rumah abang ya kan. Habis itu ikut lagi ke Singgalang ya Wisnu. Singgalang. Singgalang itu mantap tuh, termasuk yang cuaca yang bagus juga. Karena abang pribadi waktu awal-awal ke Singgalang nggak dapat cuaca yang begitu. 2 kali ikut trip Advent. Nah, alhamdulillah dua-duanya dapat view yang bagus ya. Jadi ya terbayarkan juga lah. Terbayarkan lah. View yang ini ya. Nggak mengecewakan Nggak juga. mengecewakan sama sekali. Di Singgalang itu pakai sepatu biasa, Bang. Pakai sepatu Adidas yang sport biasa. Iya. Nah, jangan coba kawan-kawan untuk ke Singgalang pakai sepatu sport biasa. Licin Hilang alasnya, Bang. tapaknya. Tapaknya Iya, hilang. pasti. Karena beda dia jalur yang di Singgalang dengan jalur yang di Merapi ya. Kalau Merapi ini kan terkenalnya kan untuk pemula. Pemula atau talang lah kan. Tapi lebih apa ya, lebih orang kalau pemula rata-rata Ke di Merapi atau Nah, Talang. karena view yang ditawarkan juga bagus. View ditawarkan Nah, bagus. Singgalang ini orang ke sana bukan cari view, cari trek. Cari trek memang iya. Pas tuh kalau Wisnu bilang jangan pakai Sepatu sport biasa. sepatu sport. Wah, bahaya. Hilang tampaknya. Jadi waktu sepatunya Wisnu lepas tapaknya itu di mana tuh? Enggak, dia terkikis tampaknya, Bang. Oh, terkikis. Terkikis. Habis ya. Habis, jadi yang pertamanya kasar kan. Jadi udah licin aja nih. Udah habisnya mata apa itu. Apa ya kalau menurut Wisnu lah, kira-kira trek Singgalang itu perbandingannya 1 banding di antara 1 sampai 100 itu perbandingannya? 1 sampai 10 ke Merapi, Bang ya. 1 sampai 10 lah perbandingannya. Sama Merapi ya. Iya, sama Merapi. Sama Merapi itu kalau Merapinya 4, Singgalangnya mungkin 9. Wih, 9. Hampir 8 9 lah. Semakin tinggi berarti semakin susah gitu ya. Susah, lumayan susah. Berarti 4, hampir separuh. Memang iya sih. Karena dari awal kita udah dikasih gini, Bang kan, dari kasih Dari atas pos tuh kan. langsung aja gini. Oh, jadi kan kita lewat jalan setapak langsung naik gini. Dulu ada di sebelah mana ya? Lewat jalur orang berkebun. Iya. Tapi sekarang udah nggak boleh, ditutup sekarang. Oh, udah ditutup. Udah ditutup. Kemarin kami pulang dari situ, Bang. Iya. Iya. Oh, yang itu sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Itu sebelah kiri. Ada yang sebelah kanan. Oh, yang sebelah kanan itu ya. Nanti tembusnya kalau Wisnu ada ngelihat apa kemarin ada bukan tugu. Pelang ada tulisan tapir tuh kan. Jadi kan ada informasi bahwa di situ tuh ada hewan tapir. Nah, di situ tembusnya di situ nanti. Di atas bambu-bambu tuh. Iya. Pimpiang. Oh, hutan mimpi. Yang hutan pimping tuh. Nah, di situ kan ditembusnya kalau lewat bawah. Oh iya ada jalan. Kita waktu itu berapa orang juga ya, rame juga. Ya ngok sampailah kita ke Cadas ya kan, Cadas nyantai. Ah, itu sama juga tuh, Bang. Bang siapa yang Bang Sabun namanya itu? Nah, Sabun. Itu udah trouble juga deh kan? Kan agak malam kami sampai ke atas tuh. Iya. Itu bawa kerel juga tuh, Bang. Kalau dari bawah mungkin nggak sanggup sih, Bang. Tapi kalau udah gate 6 ya kan harus disanggup-sanggupin. Sanggup ya. Udah luar biasa kalau gate tuh. Biasanya naik 15 menit atau 20 menit lah itu juga. Iya. Nah, sampai ke atas. Dia kadang teman-teman ini kan memang sengaja dia ngatur ritme pelan, nyantai kan. Karena kan bagian paling belakang ini kan lebih berat sebenarnya. Lebih berat dong, iya. Kalau menurut Abang apa ya? Tugasnya itu kan selain dia membawa beban itu kan,
walaupun tak berat-berat kali. Ini kan nggak berat-berat kali bebannya itu. Iya. Dia lebih ringan daripada orang yang paling Iya, depan. iya, iya. Tapi dia yang berat itu sebenarnya menjaga teman-teman Sweeper peserta. dia. Nah, jadi sweeper kan menjaga teman-teman peserta itu yang lebih berat karena dia memastikan bahwa tidak ada lagi orang di belakang dia. Oh, berarti ada yang lebih berat angkat barang itu di Ada. depan itu. Iya. Di sini pertama kali ngangkat tuh kan, coba gitu kan, langsung di belakang itu. Berat juga nih. Tapi karena Bang Sabun juga udah agak trouble kan, takut makin parah, ya bawa aja lah gitu kan. Bang siapa namanya, Bang Ari yang putih-putih itu siapa namanya? Yang ikut kita. Oh iya Bang Ari ya. Ari ya. Nah, dia bawa kerel juga kan. Nggak mungkin pula dia yang bawa kan. Wisnu coba bawa daypack kan. Ya udah bawa gitu kan biar nggak trouble parah Bang Sabunnya kan. Iya, Bawa ke atas. Luar biasa. Jadi kalau teman-teman misalkan tenaganya fit itu kalau mau coba bawa peralatan-peralatan yang berat itu ketika mendakinya sama kami ya, coba aja bawa, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita juga nggak mau nggak mau membawa sendiri juga dengan full. Tapi kalau teman-teman mau bawa silahkan, nggak masalah. Tapi kalau nggak sanggup jangan dipaksakan. Iya. Itu dia. Ya itulah enaknya mendaki gunung itu. Tapi kalau cuma 15 menit itu enak. Enak dia. Nah, Ya itulah cerita dari Wisnu tuh yang pernah bergabung di kita kan, terus ikut mendaki bareng. Mudah-mudahan Wisnu selalu sehat ya Nu ya. iya Bang. Selalu sehat. Nagih lah ini ya. Sangat menagih. Sangat menagih. Sangat menagih. Sekali lah kalau bicara pendakian gunung itu. Gunung alam. Ini baru balik kemarin dari Lebaran kemarin ke air terjun ini. Bukit Tinggi di Malala. Itu air terjun terbagus yang pernah Wisnu lihat. Wah, Iya. nanti di video-video selanjutnya kalau kalau Wisnu berkenan nanti kita ajak ngobrol lagi mengenai Boleh. Bukit Tinggi. Kita kasih informasi kawan-kawan lah ya. Itu nengok di beberapa foto di YouTube, di Instagram, video-video di YouTube, video-video di TikTok tuh, itu memang luar biasa memang. Luar biasa. Cantik sekali. Cantik, treknya juga cantik Bang. Oke. Nyebrang sungai. Oke, nanti pokoknya harus kita undang lagi Wisnu ke sini, ya Nu ya. Iya. Oke, terima kasih Nu. Ya siap Bang. Statement closing? Enggak usah. Enggak usah ya. Santai aja. Atau Wisnu mau menyampaikan sesuatu? Oh boleh. Boleh. Nah, jadi tujuan Wisnu tuh mulai suka dengan jalan-jalan tuh 2014 gitu kan. Sampai ke 2016 itu pondok ngadain sekolah di pondok Bang kan. Ngadain studi tour, ikut 2 kali tadi itu ikut. Pokok enggak pernah ketinggalan. Oke. Nah, sampai 2018, 2020 jumpa Arvin, ikut naik Merapi, bukit Puncak Gulim sampai Singgalang gitu kan. Jadi intinya kata Firsa Besari itu ada orang yang memulai perjalanan itu pertama karena dia mencari jati diri. Yang kedua karena mencari rezeki. Dan yang ketiga ada namanya untuk melihat keindahan Ibu Pertiwi. Nah, kalau Wisnu yang ketiga, melihat keindahan Ibu Pertiwi. Tapi kata Firsa itu, jadikan apapun alasan kita, jadikan apa yang kita lakukan perjalanan itu sebagai alasan untuk kita bergerak, bukan hanya untuk diam di tempat dan tidak bergerak dan tidak ngapa-ngapain gitu ya. Oke, itu aja sih Bang. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Dunia.